Hai buat kita semua, breaking news bagi kalian semua. Materi kimia kelas 12 semester ganjil akan saya sampaikan. Selamat bagi kalian semua telah naik ke kelas 12. Untuk itu, marilah kita simak video singkat berikut ini. Materi kimia di kelas 12 di semester ganjil ini ada 6 bab. Yang pertama sifat koligatif larutan, yang kedua reaksi redoks, yang ketiga kimia unsur, yang keempat senyawa turunan alkana, yang kelima senyawa benzena, dan yang keenam senyawa polimer. Baik, bab pertama adalah sifat-sifat koligatif larutan. Pada bab 1 ini, sifat-sifat koligatif yang akan kita pelajari ada 4, yaitu ada penurunan tekanan uap, ada kenaikan titik didih, ada penurunan titik beku, dan tekanan osmosis. Sebelum mempelajari keempat sifat koligatif larutan tersebut, kita harus memahami dulu satuan konsentrasi larutan yang terdiri atas molaritas, molalitas, dan fraksi mol. Jadi ketiga satuan konsentrasi larutan ini sangat berkaitan erat nanti untuk menghitung sifat-sifat koligatif larutan yang akan kita pelajari. Standar kompetensi yang harus kalian capai adalah bisa menjelaskan sifat-sifat koligatif larutan, non-elektrolit, dan elektrolit. Kompetensi dasarnya menjelaskan penurunan tekanan uap, kenaikan titik didih, penurunan titik beku larutan, dan tekanan osmosis, termasuk sifat koligatif larutan. Yang kedua, membandingkan antara sifat koligatif larutan non-elektrolit dengan sifat koligatif larutan elektrolit yang konsentrasinya sama berdasarkan data percobaan. Kalian tentunya sudah memahami apa itu larutan elektrolit dan non-elektrolit. Apa indikatornya bahwa kalian sudah memahami materi tentang sifat koligatif larutan? Yang pertama, kalian sudah bisa menjelaskan arti kemolalan dan fraksi mol serta penggunaannya. Yang kedua, menjelaskan pengaruh zat terlarut yang sukar menguap terhadap tekanan uap pelarut. Yang ketiga, menjelaskan hubungan penurunan tekanan uap dengan fraksi mol zat terlarut. Yang keempat, mampu menjelaskan pengertian osmosis dan tekanan osmotik serta terapannya. Yang kelima, mampu menemukan hubungan jumlah partikel zat terlarut dengan sifat koligatif larutan elektrolit, encer, dan non-elektrolit berdasarkan data. Dan yang terakhir, bisa menyimpulkan perbedaan sifat koligatif larutan elektrolit dengan sifat koligatif larutan non-elektrolit. Sifat koligatif adalah sifat-sifat larutan yang tidak bergantung pada jenis zat terlarut, tetapi hanya pada konsentrasi partikel terlarutnya. Artinya di sini, jenis zat terlarut itu tidak mempengaruhi sifat koligatif larutan, seperti sifat larutan, rasanya, warna, kekentalan. Nah, ini adalah sifat yang tidak mempengaruhi sifat koligatif larutan. Yang paling utama di sini adalah sifat koligatif larutan harus bergantung kepada jumlah partikel zat terlarutnya. Kemudian, banyaknya partikel dalam larutan ditentukan oleh konsentrasi larutan dan sifat larutan itu sendiri. Yang akan kita bahas pertama adalah konsentrasi larutan. Konsentrasi larutan, kalian sudah sering menggunakannya dalam perhitungan kimia. Materi pertama yang akan kita bahas adalah konsentrasi larutan. Konsentrasi larutan adalah besaran yang menunjukkan kepekatan suatu larutan melalui perbandingan antara pelarut dan zat terlarut. Jika zat terlarut banyak,
maka larutan yang dibentuk memiliki konsentrasi tinggi atau pekat. Sebaliknya, jika zat terlarutnya sedikit, larutan yang dibentuk memiliki konsentrasi rendah atau encer. Lalu, apa satuan konsentrasi? Satuan konsentrasi yang akan kita pelajari adalah molaritas, molalitas, dan fraksi mol. Konsentrasi molar atau kemolaran ini di kelas 10 sudah sering kalian gunakan dalam perhitungan kimia, di mana molaritas menyatakan jumlah mol zat terlarut dalam 1 liter larutan. Satuan kemolaran adalah mol per liter. Rumusnya adalah molar sama dengan mol per volume, atau molaritas sama dengan gram per ml kali 1000 per mililiter. Harus dalam mililiter volumenya. Itu yang harus kalian ingat, volumenya harus dalam mililiter. Kita akan mencoba menggunakan rumus dengan satu contoh soal. Perhatikan dengan baik. Jika dalam 500 ml larutan terdapat 6 gram urea, mR sama dengan 60, maka berapakah molaritas larutan? Maka dari soal ini kita bisa menghitung dengan menggunakan rumus M sama dengan gram per mR kali 1000 per mililiter. Di dalam soal, volume larutan sudah diketahui sebanyak 500 ml. Jadi otomatis kita langsung masukkan saja ke rumusnya. Perhatikan contohnya. M sama dengan 6 per 60 kali 1000 per 500 sama dengan 6000 per 30.000. Jadi hasilnya adalah 0,2 mol per liter. Nah, demikianlah caranya untuk menghitung konsentrasi larutan jika menggunakan rumus M sama dengan gram per ml kali 1000 per mililiter. Konsentrasi larutan yang kedua yaitu namanya molalitas atau sering disebut dengan molal. Kemolalan itu artinya jumlah mol zat terlarut dalam 1 kg. Ingat, jumlah mol zat terlarut dalam 1 kg pelarut. Jadi dalam 1000 gram pelarut. Dari pengertiannya bisa dirumuskan dengan molal sama dengan mol per P. P ini menyatakan jumlah mol zat terlarut dalam 1 kg. Atau kalau diturunkan kembali rumusnya, M sama dengan gram per ml kali 1000 per massa pelarut. Dia dalam bentuk massa. Kalau tadi molaritas adalah dalam bentuk volume, di sini molalitas dalam bentuk massa pelarut atau satuan gram. Perhatikan contohnya. Hitunglah kemolaran larutan glukosa yang mengandung 12% massa glukosa dan R180. 12% itu artinya glukosa itu terdapat 12 gram glukosa dalam 100 gram larutan. Jadi kalau pelarutnya tinggal 100 kurang 12 yaitu 88 gram. Kemudian kita masukkanlah nilainya ke dalam rumusnya M sama dengan gram per ml kali 1000 per massa pelarut. Massanya 12, mR-nya 180, kemudian pelarutnya 88 gram. Tinggal masukkan saja ke dalam persamaannya.